Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya secara sederhana arbiter itu adalah saya quote unquote hakim swasta ya. Jadi yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa dan bukan diangkat oleh negara sebagaimana layaknya hakim di Indonesia. Pengadilan otomatis kehilangan kewenangan untuk mengadili kalau memang para pihak sudah menunjuk dan sudah secara tegas menyatakan dalam perjanjian bahwa mereka akan menunjuk badan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa kalau mereka bersengketa. Jadi dengan demikian meniadakan hak dari para pihak untuk mengajukan sengketa yang bersangkutan ke pengadilan. Di sini penting sekali perannya sendiri adalah untuk peran dari para arbiter yaitu memeriksa dan memutus sengketa secara independen dan impartial. Biasanya di sini kembali untuk sengketa komersial yang membutuhkan kerahasiaan, kecepatan dan keahlian dari para arbiter. Baik, sebetulnya ada 5 syarat. 5 syarat untuk jadi seorang arbiter, yaitu pertama harus cakap melakukan tindakan hukum, tentunya ini melalui experience yang ada, usianya adalah minimal 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan financial apapun, kepentingan financial apapun dengan pihak yang akan ditangani. Dan juga yang paling berat ini adalah mempunyai pengalaman secara aktif di bidangnya selama 15 tahun. Dan ini yang sangat menarik karena juga di dalam Undang-Undang Arbitrase melarang hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lain yang masih aktif menjadi arbiter. Jadi profesi ini memang betul-betul dijaga supaya benar-benar independen dari struktur kekuasaan kehakiman negara. Dan kalau di peraturan BANI misalnya juga diatur bahwa yang ditunjuk sebagai arbiter itu hanya yang sudah terdaftar di dalam daftar BANI. Dan dalam daftar arbiter BANI tersebut, arbiter ditunjuk oleh ketua BANI. Dan tentunya menarik untuk membuka ruang bahwa arbiter luar atau foreign arbitrator itu juga mempunyai keahlian khusus itu dapat ditunjuk sebagai arbiter yang terdaftar juga di BANI. Jadi ini misalnya juga antara lain yang sangat penting itu adalah misalnya insinyur. Karena ini banyak sekali kasus-kasus arbitrase yang menyangkut konstruksi. Dan ini juga diperlukan keahlian yang mumpuni di bidangnya. Jadi memang once kita ditunjuk sebagai arbiter, kita harus menandatangani pernyataan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam peraturan BANI. Dan mudah-mudahan saya sendiri terdaftar di panel BANI dan sudah beberapa kali ditunjuk baik sebagai anggota majelis maupun juga ketua majelis yang menangani beberapa perkara. Memang prosesnya bertahap. Tadi di sini adalah mempunyai pengalaman yang panjang, praktek hukum yang juga mumpuni dan membangun reputasi di bidang tertentu, baru kemudian mungkin bisa masuk dalam daftar di BANI. Sebetulnya dari pertama saya tidak bermimpi untuk berkarir di bidang arbiter, tapi mungkin dengan pengalaman yang cukup lama, saya mempunyai pengalaman selama lebih dari 40 tahun, pada akhirnya saya ditunjuk dan saya bukan mengajukan permohonan untuk sebagai arbiter di BANI, tapi saya ditunjuk dan menurut saya penunjukan tersebut merupakan titik balik saya untuk dapat berkarir sebagai arbiter karena once saya masuk di BANI dan saya banyak belajar di sana juga, jadi tidak berarti bahwa kemampuan saya tersebut automatically itu bisa apply di sana, banyak belajar dari majelis arbiter yang lain dan juga sampai saat ini mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang cukup lama itu dapat juga memperkuat jajaran majelis arbiter di BANI. Pengalaman, kembali saya menyatakan bahwa pengalaman itu sangat penting, pengalaman yang panjang dan juga reputasi yang baik dan juga how we actively involve gitu ya di networking itu juga penting karena dengan kita involve di organisasi-organisasi tertentu tentunya kita dapat menunjukkan kinerja dan mutu kita di bidang yang kita tangani dan saya rasa semua itu butuh pembelajaran. Tidak hanya serta-merta ya untuk bisa menjadi arbiter, pengalaman penting dan juga untuk membangun reputasi yang baik itu juga penting untuk kita bisa dapat ditunjuk sebagai arbiter.
Ruang lingkup kerja arbiter itu jauh dimulai sebelum sidang pertama. Jadi kita wajib mengungkapkan hal yang berpotensi menimbulkan keraguan atau kita merasa bahwa kita itu ada konflik tertentu terhadap kasus yang akan kita tangani. Jadi dan yang paling penting di sini pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup. Jadi berbeda dengan halnya di pengadilan bahwa ini adalah prinsipnya terbuka untuk umum. Jadi pemeriksaan sengketa di sini juga diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari sehingga memang cepat, bukan berlarut-larut. Tapi yang paling penting di sini adalah kita memeriksa dokumen yang ada dan juga bukti-bukti yang ada, dan apabila diperlukan oleh para pihak bisa didatangkan juga saksi ahli. Kita mendengarkan, dan kalau para pihak memang meminta kita memutuskan secara hukum dan tidak secara ex aequo et bono. Ex aequo et bono itu mereka menyerahkan kepada badan arbiter untuk memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan. Tapi kalau dengan demikian tentunya kita mempunyai kewenangan atau mempunyai ruang untuk dapat menentukan sesuai dengan apa yang kita anggap adil dan patut. Tapi kalau para pihak menentukan atau secara eksplisit menyepakati bahwa ini tidak boleh ada ex aequo et bono, maka kita betul-betul berdasarkan dokumen yang ada, saksi-saksi yang ada, dan juga apa yang ada di dalam sidang diajukan kepada majelis. Sebetulnya nilai itu bukan merupakan sesuatu yang ekstravagansa di dalam suatu perkara ya, karena seluruh perkara itu harus ditangani secara baik dan benar. Jadi salah satu tantangan yang terbesar itu kalau kita berhadapan langsung dengan kuasa hukum dari kedua belah pihak yang masing-masing tentunya berusaha meyakinkan kita dengan argumen mereka yang ada. Kadang mereka juga teman seprofesi saya, jadi di situ saya harus betul-betul impartial dan independen dan tidak berpihak. Jadi memang kalau di majelis tersebut harus berdasarkan kepada tentunya review dari kepatutan hukum yang ada dan juga dari dokumen-dokumen yang ada, saksi-saksi yang diajukan, dan juga berdasarkan fakta yang dinyatakan dalam sidang. Jadi arbiter itu pada dasarnya wajib memutus berdasarkan ketentuan hukum, dan tentunya kita tidak boleh berimprovisasi untuk meluruskan sesuatu yang tidak ada dalam dokumen. Kalau kita memang tidak diminta untuk memutuskan sesuatu secara ex aequo et bono atau memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan. Jadi memang betul-betul berdasarkan review dari dokumen yang ada, saksi yang ada, dan berdasarkan fakta yang disebutkan di situ. Jadi disiplin itu juga merupakan ujian yang sesungguhnya untuk para arbiter. Jadi jangan sampai kita tadi menahan diri untuk tidak berimprovisasi dan tetap mereview dan berdasarkan apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Jadi strateginya kembali bagaimana menghadapinya adalah pengalaman kembali adalah selalu kembali ke dokumen. Jadi dengan korespondensi para pihak, saksi yang ada, hukum yang ada, serta menjaga keterbukaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk dapat menyampaikan sanggahannya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali karena saya optimis sekali bahwa arbitrasi ini akan terus dibutuhkan karena sengketa bisnis itu baik yang tadi disebutkan domestik maupun lintas negara akan terus bertambah kompleks dan juga seiring tentunya perkembangan ekonomi dan investasi yang ada. Jadi ke depan saya melihat ini akan sangat menarik, akan meluas lagi mungkin ke bidang teknologi informasi yaitu AI. Jadi dan coding, sengketa terkait tentunya teknologi, data, dan sistem digital akan semakin banyak. Oleh karenanya diperlukan juga tentunya arbiter-arbiter yang mumpuni, yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Jadi profesi arbitrase tersebut adalah bukan profesi yang statis. Saya melihatnya ini akan terus berkembang dan akan mengikuti kemanapun kompleksitas dunia usaha bergerak. Jadi kita memang harus agile dan tidak harus stick kepada satu stigma saja. Baik, tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, bangun dulu fondasi yang kuat sebagai praktisi hukum,
baik di jalur litigasi maupun bisnis, transaksional. Karena keahlian itu menjadi modal utama dari arbiter ya, dan dari jam terbangnya menangani sengketa dan tentunya kontrak-kontrak yang nyata yang bukan berdasarkan teori. Jadi penting sekali praktek itu. Dan terutama tadi saya sebutkan juga 15 tahun berpraktek ya minimal. Jadi pendalaman pemahaman terhadap hukum arbitrase itu juga harus digali lebih dalam, baik nasional maupun internasional. Ikuti pelatihan-pelatihan arbitrase dan juga aktif di organisasi dari forum arbitrase sendiri. Ikuti moot court dan baik domestik maupun internasional semasa kuliah, dan bangun juga jejaring atau networking dengan praktisi-praktisi senior ya di bidang ini sehingga bisa dapat belajar banyak. Dan tentunya karena arbitrase di sini sangat mengandalkan reputasi dan juga rekomendasi. Jadi dengan kita aktif di dalam networking dan praktisi dengan juga para senior, tentunya mereka akan mengingat kita sesuatu yang mungkin generasi muda yang patut untuk dapat ditunjuk di dalam bidang arbiter. Jadi kuasai juga bahasa Inggris, karena banyak sengketa arbitrase khususnya yang melibatkan pihak asing bisa dijalankan juga dalam bahasa Inggris. Tapi overall bangunlah karir untuk dengan pengalaman sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, dan juga fondasinya itu adalah pengalaman yang banyak dan integritas yang tinggi.